sebagai perbuatan dosa. Kalau dia ucapkan, dia lakukan di bulan-bulan yang lain, terhitung satu dosanya. Tapi kalau di bulan ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itu bisa dilipat gandakan, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Maka itu bulan ini disebut dengan bulan haram, karena kita tidak boleh, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena dosanya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi skala prioritas yang mesti kita lakukan di bulan Rajab ini adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan melakukan perbuatan zalim. Kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kenapa Allah bilang jangan zalim kepada diri sendiri? Bolehkah zalim ke orang lain? Tidak boleh. Kenapa Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum? Zalim ke diri sendiri aja enggak boleh, apalagi zalim kepada orang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli man sara ala darbihim wa qatafa atharahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah ciptakan jagat raya ini. Di antara 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa itu haram? Kenapa bulan ini disebut dengan bulan haram? Kata Al-Qadhi Abu Ya'la sebagaimana dikutip oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, kata haram itu artinya terlarang, tidak boleh, atau bisa juga artinya menahan. Kenapa 4 bulan ini disebut dengan bulan haram? Karena ada 2 yang tidak boleh paling tidak. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la, apa itu? Yang pertama, di bulan-bulan ini tidak boleh terjadi peperangan, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada pertumpahan darah. Maka sejak dulu di zaman jahiliyah, orang kalau sudah masuk ke bulan haram, wabil khusus di bulan Rajab ini, tidak ada lagi yang baku hantam, tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi permusuhan, pertikaian, apalagi sampai menumpahkan darah. Orang dari zaman jahiliyah menghormati dan memuliakan bulan Rajab, menghentikan segala macam bentuk peperangan. Maka kita orang yang mengaku modern, bukan lagi masyarakat jahiliyah, mestinya
hentikan segala macam bentuk sengketa dan permusuhan. Karena ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh ada lagi pertentangan, pertikaian dan persengketaan. Apalagi sebentar lagi kita masuk pilpres. Jangan sampai gara-gara ini kita saling baku hantam. Jangan sampai gara-gara itu kita melanggar kehormatan dan kemuliaan bulan Rajab dengan saling singgung, saling tuding, saling fitnah, saling caci, saling maki, dan saling menjatuhkan. Wal'iyadzubillah. Kita mestinya lebih memuliakan bulan haram ini dibandingkan orang-orang di zaman jahiliyah. Yang kedua, kenapa disebut dengan bulan haram? Karena intihakul hurumat fi hadhil ashhur ashaddu min ghairihinna. Melanggar larangan Allah di bulan-bulan haram itu jauh lebih terlarang dibandingkan di bulan-bulan yang halal. Berbuat dosa dan maksiat di bulan ini itu dilarang dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi. Bukankah semua dosa maksiat itu dilarang, Ustaz? Betul. Tapi kalau di bulan halal, orang belum tercatat melakukan dosa maksiat kalau hanya masih berupa niat. Dia akan tercatat dosa kalau perbuatan itu sudah diucapkan atau dilakukan. Kalau masih dalam niat itu belum dihitung dosa. Tapi berbeda di bulan haram ini, orang niat buruk saja itu sudah jatuh sebagai perbuatan dosa. Kalau dia ucapkan, dia lakukan di bulan-bulan yang lain terhitung satu dosa saja. Tapi kalau di bulan ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu bisa dilipat gandakan, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Maka itu bulan ini disebut dengan bulan haram karena kita tidak boleh, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena dosanya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mesti kita lakukan di bulan haram ini? Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan minha arba'atul hurum, di antara bulan-bulan yang 12 itu ada 4 yang bulan haram. Dari dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Kemudian Allah tidak mengatakan maka perbanyaklah puasa, maka perbanyaklah tahajud, maka perbanyaklah infak sedekah. Bukan. Apa kata Allah? Fala tadribu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman kepada diri kalian sendiri di 4 bulan tersebut. Maka prioritas amalan yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim, bagus kita memperbanyak puasa, bagus kita memperbanyak sedekah, bagus kita memperbanyak tilawatul Quran, tahajud dan amal-amal kebaikan lain. Tapi yang menjadi skala prioritas yang mesti kita lakukan di bulan Rajab ini adalah fala tadribu fihinna anfusakum. Jangan melakukan perbuatan zalim. Kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kenapa Allah bilang jangan zalim kepada diri sendiri? Bolehkah zalim ke orang lain? Tidak boleh. Kenapa Allah katakan fala tadribu fihinna anfusakum? Zalim ke diri sendiri aja nggak boleh, apalagi zalim kepada orang lain. Kalau zalim kepada diri sendiri itu dilarang oleh Allah, apalagi zalim kepada orang lain, maka justru jauh lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkadang ada orang melakukan dosa, melakukan maksiat, begitu ditegur, dia mengatakan tidak apa-apa saya melakukan ini karena saya tidak ganggu orang. Selama saya tidak menyinggung orang, selama tidak ada orang lain yang terusik, maka tidak apa-apa saya melakukan dosa. Padahal kata Allah, dosa itu bukan Anda mengganggu atau tidak mengganggu orang lain. Ada orang lain yang terusik atau tidak. Kalau itu bertentangan dengan perintah Allah, itu melanggar larangan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu perbuatan zalim yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang melakukan perbuatan zina misalnya, atau berbagai macam kezaliman, begitu tegur, begitu dinasihati, begitu diberitahu dia katakan saya tidak mengganggu orang, maka biarkan saya dengan kerusakan ini. Wal'iyadzubillah. Maka Allah katakan fala tadribu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan kezaliman meskipun tidak berdampak ke orang lain. Tapi kalau sudah dosa, sudah zalim terhadap diri sendiri, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa 4 bulan ini? Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun mutawaliyah, 3 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumada, Ukhra dan bulan Sya'ban, yaitu sekarang.
Menarik, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebut Rajab ini dengan Rajab Mudhar? Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya, kenapa disebut dengan Rajab Mudhar? Pertama, dulu masyarakat Arab itu mereka tahu bulan haram tidak boleh perang, hentikan segala macam bentuk peperangan dan permusuhan. Kalau 3 bulan pertama, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, karena berurutan, maka orang mudah perhatian. Tapi berbeda dengan bulan Rajab, karena dia terletak antara bulan halal, Jumat dan Ukhra, dan bulan Sya'ban. Kadang orang lupa mereka berperang di bulan Jumat dan Ukhra, padahal sudah masuk bulan Rajab masih tetap berperang. Tapi ada satu kabilah di Arab itu, nama kabilahnya Mudhar. Mereka sangat hormat, sangat memuliakan bulan Rajab. Pokoknya kalau sudah masuk akhir bulan Jumat dan Ukhra, mereka sudah menghentikan segala macam bentuk peperangan. Kalau sudah masuk bulan Rajab tanggal 1, mereka tanggalkan, lepaskan semua senjata-senjata mereka demi menghormati dan memuliakan bulan Rajab. Karena kabilah Mudhar ini menghormati dan memuliakan bulan Rajab, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dinisbatkan penamaan bulan ini kepada kabilah itu, maka disebut Rajab Mudhar. Satu. Yang kedua, Mudhar secara bahasa terambil dari kata dharra, yadurru, artinya bencana, bahaya, petaka, musibah. Mudhar artinya mendatangkan petaka, bencana dan musibah. Kenapa bulan ini disebut dengan Rajab Mudhar? Artinya bulan Rajab yang mendatangkan petaka, bencana dan musibah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa disebut demikian? Karena ada orang-orang yang terzalim, lalu dia tidak bisa menuntut haknya karena status sosial, karena uang, karena jabatan. Dia nggak bisa menuntut haknya, tapi dia terzalimi. Apa yang dia lakukan? Dia angkat tangan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar orang yang zalim sama dirinya diazab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh atau tidak? Hukum asalnya nggak boleh. Kita terzalimi mendoakan keburukan kepada orang zalim, hukum asalnya tidak boleh. Tapi kata Allah, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim, dalam surat An-Nisa ayat 148. Allah nggak suka ada orang mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata kotor, sumpah serapah. Allah nggak suka illa man zulim, kecuali keluar dari lisan orang-orang yang terzalimi. Dia terzalimi, nggak bisa mendapatkan haknya, tidak bisa menuntut yang dia miliki, yang dia punya. Karena zalim orang itu, nggak bisa dia melawan. Apa yang bisa dia lakukan? Keluar sumpah serapah. Dia mohon kepada Allah, dia doakan yang buruk kepada orang zalim. Dan itu kalau dilakukan di bulan Rajab, Allah ijabah, Allah kabulkan, Allah turunkan bencana, musibah, dan malapetaka kepada orang-orang zalim. Bahkan diceritakan dahulu, jika ada orang yang dizalimi di bulan Muharram misalnya, atau di bulan Safar misalnya, dia terzalimi, dia tidak angkat tangannya itu, dia tidak berdoa kepada Allah, dia tahan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadan Ula, Jumadan Ukhra. Begitu masuk bulan Rajab, dia angkat tangan, ya Allah, si bulan zalim sama saya, hancurkan usahanya, kirim bencana kepadanya, bikin badannya terkena penyakit ya Allah, usahanya rusak berantakan ya Allah, rumah tangganya pecah-pecah ya Allah. Dia angkat itu, dia berdoa kepada Allah, lalu Allah ijabah. Maka hati-hati, bulan ini adalah bulan yang mulia, dan bulan ini adalah bulan orang-orang yang terzalimi. Kalau ada orang terzalimi di bulan ini, lalu dia angkat tangan kepada Allah, bisa jadi buat itu dijawab oleh Allah. Maka jadilah dia Rajab Mudhar, bulan Rajab yang mendatangkan petaka, bencana, musibah pada orang-orang yang zalim akibat doa orang-orang yang terzalim. Apa saja itu zalim? Kata Rasulullah, az-zulmu salas. Kezaliman itu ada 3. Yang pertama, zulmun la yaghfirullah, kezaliman yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Mati masih dalam kondisi kesyirikan, mati masih menyekutukan Allah. Ini adalah zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zulmun yaghfirullah, kezaliman
menghapus semua itu. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa sebesar apapun dosa itu sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Diampuni oleh Allah. Mudah, gampang. Salah kita kepada Allah, nangis di sepertiga malam, akui dosa, istighfar, bertobat, selesai. Tapi yang ketiga, kata Rasulullah, zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, dikejar sampai kepada mahsyar. Apa itu? Zulmul ibad fima bainahum, kezaliman seorang manusia kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada saudaranya, kepada sesama manusia, sepeser apapun, sekecil apapun, kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah akan kejar, bahkan ketika besok di padang mahsyar Allah tagih itu ketika kita zalim sama saudara kita. Maka jangan berbuat zalim, jangan kita ambil hak orang lain, karena itu adalah petaka, bencana dan musibah yang membuat seorang muslim bisa saja banyak ibadahnya, banyak puasanya, banyak salatnya, banyak ketakwaan, kebaikan, amal-amal yang dilakukan, tapi kalau dia zalim sama orang, lalu orang itu belum mengikhlaskan, besok hari kiamat semua pahala ibadahnya akan diberikan kepada orang yang zalim. Bangkrut dia, habis pahala kebaikannya, dosa orang itu kemudian dipindahkan kepada dirinya, akhirnya dia masuk dalam neraka Allah. Waliyadzubillah. Maka bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita menahan diri dari perbuatan kezaliman. Mana lebih prioritas, perbanyak amal soleh di bulan ini tapi masih melakukan kezaliman, atau meninggalkan kezaliman tapi tidak melakukan atau menambah amal-amal soleh? Idealnya dua-duanya bertambah amal soleh, tidak melakukan kezaliman. Tapi kalau dibandingkan antara salah satunya, mana yang lebih afdal? Kata para ulama, lebih utama mereka yang meninggalkan kezaliman di bulan ini meski tidak menambah amal soleh. Karena bulan ini adalah bulan di mana kita menahan diri. Besok ketika di bulan Sya'ban, itulah kita mulai menambah amal-amalan. Di bulan ini namanya bulan takhalli, melepaskan berbagai macam dosa maksiat. Bulan Sya'ban tahalli, baru di bulan Ramadan bertajalli, kita menampakkan sebuah kebaikan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu mudah-mudahan Allah mengirimkan, turunkan rahmat dan berkahnya kepada kita di bulan ini, di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi awfa ila yawmin wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad faza al-muttaqun, kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الحاضرون، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر اخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين والمجاهدين في فلسطين وفي غزه يا ارحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ثبت اقدامهم ووحد صفوفهم وداوي جرحاهم واجعل الموت منهم شهداء في سبيلك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah dulu berdosa dan maksiat. Begitu banyak dosa dan maksiat pernah kami perbuat. Tapi kami mohon ya Allah, jangan sampai dosa dan maksiat itu menghambat doa-doa yang kami panjatkan. Jangan Engkau tolong doa-doa kami ya Allah lantaran dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat. Tapi kami mohon ampuni dosa-dosa kami, agar doa-doa yang kami langitkan kepada Engkau bisa ijabah ya Allah. Kau bisa kabulkan dan Kau mudahkan ya Allah. Ya Allah, jangan pula karena dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat atas Kau kirimkan musibah, bencana dan malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan itu ya Allah. Karena sungguh kami tak sanggup menangguhnya ya Rahman. Kami sungguh tak sanggup menangguhnya ya Rahman. Anta Arhamar Rahimin. Kau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kami mohon lembutkan hati kami ya Allah. Tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf, agar kami selalu kembali kepada-Mu ya Allah. Agar kami sadar yang salah itu adalah salah, lalu berikan kekuatan kepada kami meninggalkan segala macam bentuk dosa dan maksiat ya Allah. Agar kami selalu kembali kepada-Mu. Bertobat ya Allah, maka terima taubat kami. Terima taubat kami ya Allah. Ampuni segala macam dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, saudara-saudara kami seiman dan seakidah. Pada-Mu kami memohon, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan pula kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, mohon jangan Kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami kecuali kami dalam keadaan beriman dan takwa kepada-Mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.